Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sebagai kelompok 9 dan saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi mata kuliah mikrobiologi. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan untuk membacakan materi. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu disinfektan. Disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh jasad renik, bakterisid, terutama pada benda mati. Berdasarkan mekanisme kerjanya, disinfektan yang ideal adalah bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar berspektrum luas dan aktivasinya tidak berpengaruh oleh bahan organik, pH, dan kelembapan. Nah, yang kedua, antiseptik. Apa itu antiseptik? Antiseptik merupakan bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan jasad renik seperti bakteri, jamur, dan lain-lain pada jaringan hidup. Berdasarkan mekanisme kerja antiseptik terhadap mikroorganisme berbeda-beda, misalnya dengan mendehidrasi, mengeringkan bakteri, mengoksidasi sel bakteri, mengkoagulasi cairan di sekitar bakteri atau meracuni bakteri. Yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan antiseptik atau disinfektan yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme adalah yang pertama, jenis organisme yang digunakan. Yang kedua, jumlah mikroorganisme yang digunakan. Yang ketiga, umur dan sejarah dari mikroorganisme. Keempat, jaringan atau unsur-unsur yang ada dalam mikroorganisme. Yang kelima, efek-efek dari zat kimia terhadap jaringan. Yang keenam, efek-efek dari jaringan terhadap zat kimia. Yang ketujuh, jenis racun dari zat kimia. Yang kedelapan, waktu bagi zat kimia untuk bekerja dan konsentrasi yang dipakai. Yang kesembilan, temperatur pada zat kimia dan pada jaringan atau unsur-unsur jaringan yang terlibat. Next. Baik, saya lanjut. Saya Zahra Maidida dengan NIM 31121054. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenol. Fenol atau biasa disebut dengan asam karbolat atau bisa disebut juga dengan benzenol adalah zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas. Rumus kimianya adalah C6H5OH dan strukturnya memiliki gugus hidroksil yang berikatan dengan cicin fenil. Nah, koefisien fenol adalah perbandingan ukuran keampuhan suatu bahan antimikroba dibandingkan dengan fenol. Jadi, kalau misalkan fenol dengan disinfektan, nah itu mengapa fenol bisa dijadikan pembanding? Karena fenol sering digunakan untuk mematikan mikroorganisme. Nah, nanti kan kalau misalkan kita membandingkan fenol dengan disinfektan, nanti ada perhitungannya tuh. Jadi kalau misalkan perhitungannya menghasilkan fenol yang kurang dari 1, itu berarti bahwa bahan antimikrobial tersebut kurang efektif dibandingkan fenol. Sebaliknya juga, apabila koefisien fenol lebih dari 1, artinya bahan mikrobial tersebut lebih ampuh daripada fenol. Next. Nah, untuk koefisien fenol merupakan bilangan pecahan yang menunjukkan perbandingan kekuatan daya bunuh dari disinfektan dibandingkan dengan kekuatan daya bunuh dari fenol sebagai pembanding dalam kondisi yang sama, yaitu jenis bakteri yang sama dan waktu kontak yang sama. Okay, next. Oke, yang selanjutnya adalah evaluasi kualitas disinfektan. Yang pertama ada tujuan penentuan koefisien fenol. Mengetahui kekuatan daya bunuh suatu disinfektan atau antiseptik dibandingkan kekuatan daya bunuh fenol. Yang selanjutnya, fenol digunakan sebagai pembanding karena merupakan disinfektan tertua. Jenis bakteri ujinya yaitu Escherichia coli, Staphylococcus aureus, atau Salmonella typhi.
waktu kontaknya, yaitu waktu kontak antara bakteri uji dan disinfektan atau antiseptik. Next. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan konsentrasi. Di sini ada hasil pengamatan ya. Nah, di sini ada stok disinfektan uji dan fenol 2 gram per 100 mili atau 1 per 40 gram per mili. Nah, di sini ada kekuatan fenol atau disinfektan uji ada 1 per 40 yang dilambangkan dengan huruf A, 1 per 50, B, 1 per 60 yang dilambangkan dengan huruf C, 1 per 70, terus ada 1 per 80, dan 1 per 90. Di sini misalnya, misalnya hanya diketahui volume totalnya saja. Di sini 5. Di sini kita coba hitung ya dengan rumus V1 sama dengan N1. V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Nah, di sini ada contoh perhitungan yang pertama, yaitu V1 yang ditanyakan untuk N1 itu dari yang ada di atas, yang stok disinfektan uji dan fenol. Diambil 1 per 40. Terus V2-nya dari volume total. Kan kita bisa mulai dari 5 mili terlebih dahulu ya. Terus untuk N2-nya dari yang kekuatan fenol atau disinfektan uji yang ada yang dilambangkan dengan huruf A, 1 per 40. Nah, di sini dihasilkan V1 kali 1 per 40 sama dengan 0,125. V1 sama dengan 0,125 dibagi 0,025 sama dengan 5 mili. Nah, jadi coba slide ke sebelumnya. Nah, kan dihasilkan 5 mili ditaruh di tabel yang kedua ya, yang ambil dari 1 per 40 gram per mili. Di sana 5 mili. Kan di sini volume totalnya hanya 5. Jadi tidak ada penambahan dengan aqua steril dan tidak juga ada volume yang dibuang karena sudah total 5. Terus yang kedua 1 per 50. 1 per 50 sama aja ya kayak tadi. Terus saya ngambil contoh yang 1 per 60. Soalnya yang 1 per 60 hasilnya belum bulat. Next slide. Nah, di sini kan ada 1 per 40, terus yang V2-nya dari 5, N2-nya 1 per 60. Terus di sini kan dihasilkan totalnya itu 3,32. Nah, karena kan ini harus bulat, jadi kita dilakukan penambahan volume pada V2. Jadi kita coba dari 5, terus selanjutnya jadi 6. Nah, ini dihasilkan jadi 4 mili. Slide sebelumnya. Nah, kan ada 4 mili. Kita taruh di tabel yang kedua, yang kedua 4 mili. Terus kan ini volume totalnya bukan 5, tapi tetap kalau di tabel tetap 5 ya. Jadi diambilnya dari yang V2 tadi karena kita kan mengambilnya 6 mili. Jadi untuk jadi 6, kita tuh harus menambah berapa mili dari 4. Jika ditambah 2, jadi kita menambah 2 mili aqua steril. Terus kan volume totalnya di sini ada 5. Jadi kan kalau di jumlah yang tadi kan 6. Kalau ini 5, jadi ada volume yang dibuang 1 mili. Jadi begitu untuk seterusnya. Untuk cara yang tadi, kalau misalkan belum bulat, angkanya tetap ditambahi. Terus sampai ketemu yang hasilnya bulat. Baik, sekian dari saya. Baik, selanjutnya mengenai prosedur kerja. Di sini ada suspensi kuman. Terus di sini juga ada larutan induk A, B, C, D, E, F. Sebelumnya kita kan membutuhkan 35 tabung, di mana setiap tabung itu, tabung A, B, C, D, E, F, sudah terisi dengan perhitungan yang sebelumnya untuk media. Nah, yang pertama, suspensi kuman di pipet untuk tabung larutan induk yang A.
sebanyak 0,2 mili. Setelah itu ditunggu 30 detik, dipipet lagi ke dalam tabung yang B dari suspensi kuman sebanyak 0,2 mili, kemudian dipipet lagi dari suspensi kuman ke dalam tabung yang C sebanyak 0,25 mili, selanjutnya ke tabung yang D, begitupun seterusnya E dan F. Nah, untuk larutan anak yang A1 ini tuh dipipet dari, bukan dipipet sih, diose dari tabung larutan induk yang A. Begitupun yang B1, B1 juga dari larutan induk yang B. Ini tuh diose satu ose ke dalam ini, kemudian ditunggu lagi 30 detik, lanjut ke yang ini, 30 detik, lanjut lagi ke yang ini dari masing-masing larutan induk. Jadi nggak boleh beda larutan induk. Soalnya kan semua sudah dihitung dari sebelumnya. Nah, seterusnya sampai dengan tabung yang terakhir dengan prosedur yang sama. Dan untuk hasil pengamatan yang pertama 1/40 bakteri yang mati hanya ada satu tabung, dan 1/50 ada 5 tabung, dan 1/60 hanya ada satu tabung, 1/70 ada 2 tabung, 1/80 ada 4 tabung, 1/90 ada 6 tabung untuk bakteri yang mati. Selanjutnya, next. Yang selanjutnya adalah hasil pengamatan dari disinfektan. Pada waktu konsentrasi 1:40, bakteri yang terbunuh ada 5 bakteri. Yang pada tabung selanjutnya itu tabung 1:50, yang terbunuhnya itu hanya 1. Dan pada tabung 1:60 yang terbunuhnya ada 3, karena yang min itu bening, artinya itu kalau bening itu tidak ada bakteri. Kalau keruh itu tandanya ada bakteri. Tabung 1 tabung 1:70 yang terbunuhnya itu ada 2, terus tabung 1:80 yang terbunuhnya ada 1, dan dan tabung yang terakhir yaitu 1:90 yang terbunuhnya ada 6. Next. Baik, dilanjut. Untuk rumus koefisien fenol, di sini terdapat A dibagi B ditambah C dibagi D per 2. Jadi keterangannya di sini A adalah konsentrasi fenol tercepat membunuh, dan B konsentrasi disinfektan tercepat membunuh, C konsentrasi fenol terlama membunuh, D konsentrasi disinfektan terlama membunuh. Nah, jadi tinggal masukin aja dari data hasil yang tadi dijelaskan oleh Rifa. Nah, next, coba. Nah, jadi untuk fenol, konsentrasi tercepat membunuh fenol itu ada di 1/90. Seperti pada tadi, pada tabel yang dijelaskan. Dan pada disinfektan 1/90. Tinggal masukin aja di rumus yang tadi. Untuk konsentrasi terlama membunuh, untuk fenol 1/60 dan disinfektan 1/80. Terus dibagi 2 dan hasilnya adalah 1,16. Nah, jadi dapat disimpulkan kekuatan sampel disinfektan uji lebih efektif dibanding fenol karena lebih dari 1. Makasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ada ada penayangan video.
Nah, jadi di sini tadi kan prosedurnya sesuai dengan prosedur yang udah disebutin di sebelumnya. Nah, di sini dicantumin data hasil yang menurut data hasil yang tadi sebagai contoh. Ini dapat dilihat data hasilnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun dalam memaparkan materi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.